Apakah Hintian ada di sini? Siapa kamu? Aku tanya apakah Hintian ada di sini? Siapa kamu? Ming Jiao tak ada duanya, dan berada di atas 10.000 orang. Utusan kiri cahaya. Yang Xiao. Lama tidak bertemu. Yang Zuoshi masih memiliki keanggunan yang sama. Tidak ada yang peduli dengan orang lain. Raja Lang alis putih. Kamu adalah salah satu dari 4 pelindung Dharma Ming Cult. Mendirikan agama baru, secara pribadi melanggar hukum. Apakah kamu tahu dosamu? Sejak Yang Jiashu menghilang. Tanpa pemimpin. Yang Zuoshi merebut kekuasaan. Ini menyebabkan saudara-saudara di gereja bertarung secara terbuka dan diam-diam. Saling menyerang. Aku Yin Tiansheng. Aku tidak ingin tinggal di gereja dan terlibat dalam kekacauan ini. Apa dosanya? Ming Jiao memiliki aturan. Setelah kamu bergabung dengan agama kamu, tidak akan pernah meninggalkannya. Apakah kamu masih ingat? Kitab suci juga mengatakan, saudara-saudara di gereja tidak boleh bertarung di antara mereka sendiri. Yang Zuoshiyu. Apakah kamu ingat? Ya. Ming Cult telah berada dalam konflik terus-menerus selama bertahun-tahun untuk menangani urusan Raja Lang. Tapi sekarang situasinya agak stabil. Prioritas pertama Yang hanya membersihkan rumah, mengembalikan otoritas Ming Cult. Datang ke sini hari ini, hanya meminta Raja Lang untuk membubarkan Eagle Cult. Kembali ke Bright Summit. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pause. Senior. Yang Xiao. Ayahku sudah memiliki luka internal. Kamu tidak menang dengan paksa. Kamu masih muda. Entah kamu datang. Kamu. Yang Xiao. Kita akan bertarung lagi suatu hari nanti. Raja Lang. Aku merindukanmu saudaraku. Tolong ingat. Agama Lang Langit akan dihapus dalam 3 hari. Kalau tidak jangan salahkan Yang jika dia bertindak tegas. Master Bai dari Aula Pisau Cepat. Pemimpin Cao Gangju. Nyonya Wan dari Wanja Bao. Guru. Ini semua dari kunjunganku ke Gunung Emei tahun lalu. Ucapan selamat ulang tahun untuk Anda para senior.
Mengapa titik akupunktur guru tidak bisa dibuka? Yang Xiao, Guru, tolong. guru. Hati-hati penipuan. Ada penipuan. Keberanian. Dia memang master di generasinya. Tampaknya aku memiliki kualifikasi. Ayo minum bersamaku. Master Lai. Tolong. Itu cukup kejam. Membalas dendam untuk suamimu? Kamu tidak akan lupa bahwa kamu dan kakak seniormu urusan romantis Gu Hongzi. Katakan pada murid-muridmu. Kamu harus memberitahu mereka. Semua ini karena aku. Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa punya kesempatan untuk meninggalkan rumah? Dia juga menjadi kepala. Aku adalah bangsawanmu. Kamu perlu berterima kasih padaku. Guru,
Yang Xiao. Dia adalah murid kesayangan guruku. Jika dia kehilangan sihilai rambat, kita semua akan berubah menjadi roh jahat Yimei. Aku tidak akan memaafkanmu. Murid kesayanganku, apakah kamu ingin membiarkan orang yang kamu sayangi mengalami nasib yang sama dengan suamimu? Kamu, Biarawati sialan. Pedang pembunuh naga ada di tangan Bai Guisho. Bai Guisho bersembunyi dari dunia di Huangshipo. Yang datang pertama dilayani lebih dulu teman-teman. Cepat, cepat. Sekarang kamu punya dua pilihan. Atau aku akan membunuhmu hari ini. Entah kamu pergi mencari pedang pembunuh naga. Kamu pilih. guru pedang pembunuh naga itu penting. Jangan terlalu percaya diri tuannya. Guruku pasti akan datang menyelamatkanku. Gurumu. Kalau gurumu benar-benar punya kemampuan itu, masihkah kamu ada di sini? Gurumu. Gurumu selalu sok suci. Menganggap menyelamatkan dunia sebagai tanggung jawabnya. Di mana orang-orangnya? Momen krusial. Bukankah kamu masih menuju ke pedang pembunuh naga? Kamu. Aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Kamu. Apa aku? Guruku adalah pria yang setia dan penuh keadilan. Jangan fitnah dia. Kamu baru saja lihat. Meskipun kemampuan bela diri gurumu jauh lebih buruk dariku, tapi dia bisa menyelamatkanmu. Tapi dia memilih mengorbankanmu. Guru seperti itu. Malu. Kamu Mingcul telah melakukan banyak kejahatan. Kalau kamu mengorbankanku, kalau itu bisa membuat guru menegakkan keadilan. Aku rela mati. Gadis bodoh mengorbankanmu. Orang yang paling mengenal gurumu di dunia ini. Tidak ada orang lain selain aku yang Xiao. Mengapa membenci Ming Jiao? Karena menyelamatkan rakyat biasa. Itu semua omong kosong. Dia melakukannya demi gengsinya sendiri. Kamu ngomong sembarangan. Tujuan terbesar dari sekte Emei kami adalah, yaitu pertama-tama memberantas roh jahat lalu mengusir orang barbar. Itu tidak ada hubungannya dengan keuntungan dan kerugian pribadi. Jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri. Tujuan kami. Bukankah juga tentang memberantas kejahatan dan mempromosikan kebaikan? Bagaimana dengan menguntungkan dunia dan membantu rakyat? Tapi kami tidak pernah mengiklankan diri sendiri. Tidak seperti gurumu. Dan mereka yang disebut mulia dan jujur. Selalu bicara tentang keyakinanmu. Menipu dunia dan mencuri reputasi. Memperkosa wanita. Apakah ini juga dianggap menguntungkan dunia dan rakyat? Aku yang Xiao. Tidak pernah memaksa. Aku percaya suatu hari, kamu akan mengikutiku dengan sukarela. Siapa tahu? Kamu bermimpi. Margaku yang, berapa lama kamu akan mengurungku? Siapa tahu? Margaku yang, keluarkan aku. Aku tidak akan menjadi manusia sampai aku menghancurkan sekte jahat. Guru. Adik Ji baik hati dan telah mengumpulkan banyak jasa.
Aku percaya dia akan lolos dari ini. Xiao Fu jatuh ke tangan pemerkosa itu hari ini. Tidak bersalah. Dengan kepribadian Xiao Fu yang kuat, dia akan mengambil nyawanya. Apa yang kamu inginkan? Waktunya telah tiba. Aku akan membawamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ayo pergi. Mengapa aku harus pergi denganmu? Jauh lebih tenang. Kamu, Utusan yang Zuoyan Er sudah datang. Angsa-angsa datang. Angsa yang baik. Mulai sekarang, kamu punya apa? Kakak ini. Suruh dia melakukannya. jangan khawatir adik. Kakak akan menjagamu. Kamu, dia, Dia tidak bisa mendengar. Mulai sekarang, tugasmu adalah merawatnya dengan baik. Seseorang akan datang menjemputnya dalam sebulan. Pada saat itu, kamu ingin pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. sakit. Kamu, Yang Xiao. Berhenti di sini. Kamu bahkan tidak menyayangkan seorang anak. Apa kamu masih manusia? Meskipun kamu punya dendam pada keluarganya, tapi anak-anak itu tidak bersalah. Tidakkah kamu takut disambar petir jika melakukan ini? Biarkan Tuhan menghukumku. Kamu hanya perlu merawatnya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membawanya pergi. Bercanda. Seluruh dunia kecuali Ming Jiao. Dia tidak punya tempat untuk pergi, Kamu telah membunuh semua orang. Bisakah kamu begitu percaya diri? karena dia berasal dari Ming Chult. Apa yang kamu katakan? Orang tuanya. Aku berada di Ming Jiao sebelum aku meninggal. Asisten paling dipercaya. Aku menempatkan mereka. Dikirim ke sekte lain sebagai utusan rahasia. Kemudian identitasnya terungkap. Beberapa dari 9 sekte dan 7 geng bergabung untuk menangkap pembunuh. Mereka begitu kejam. Bahkan seorang anak pun tidak disayangkan. Hanya untuk membuatku muncul. Keluarga terkenal dan jujur. Beberapa orang yang sok suci dan jujur itu. Pertama dia dibuatuli. Dan memukulinya. Jika aku tidak tiba tepat waktu. Dia sudah mati. Ini adalah Jiang Hu. Ganti baju. Aku tidak tahan dengan penampilan ini.
Aku membuat beberapa makanan. Apa kamu mau makan bersama? Murid kesayangan pemimpin besar Mei datang memasak untukku secara pribadi. Ini agak tidak tertahankan. Kecuali kamu memintaku. Bukankah kamu bilang tidak sanggup? Kenapa kita makan bersama lagi? Aku juga lapar. Juga manusia. Minum dulu. Ayo. Murid sekte ini nggak boleh minum alkohol. Master Lo nggak ada di sini. Lagian gue punya dendam sama dia. Gue nggak bisa bilang ke dia. Ayo. Nggak. Pas gue masih kecil, bapak gue pernah kasih gue setengah gelas anggur. Setelah minum badan gue langsung gatal-gatal. Jadi dokter udah ngingetin gue, sama sekali nggak boleh minum alkohol. Kalau nggak nyawa lo bisa terancam. Itu nggak boleh diminum. Jangan minum. Simpen. Nggak minum seumur hidup. Wah sayang banget. Sayang. Rasanya pahit. Bisa bikin orang kehilangan moral. Apa yang sayang? Ini karena lo nggak ngerti. Nggak tahu manfaat dari menikmati anggur. Hari Konfusius. Puisi bisa menginspirasi. Bisa ditonton. Bisa berkumpul. Iya. Anggur itu kayak gini bisa ditonton. Perayaan happy hour. Kesedihan. Bisa memuji kehidupan. Bisa juga berkabung. Minum sendirian. Nggak ada yang nggak cocok. Nggak nyangka. Lo masih baca Konfusius? Apa itu ada di antara kalian? Di mata orang terkenal dan jujur. Kami setan jahat. Selain membunuh dan berbuat jahat. Nggak ada yang lain. Bukan itu maksud gue. Kakak akan tangkap buat lo. Layaner. Xiaofu. Nanya sesuatu. Apa keinginan terbesar lo dalam hidup? Seri Chuang Shansu. Kalau bisa. Aku ingin menjadi murid guruku seumur hidup. Bantu dia mendapatkan kembali pedang Itian dan temukan pedang pembunuh naga. Tunjukkan kecantikanku. Tangan lembut seorang wanita. Sebenarnya ada banyak kegunaannya. Tapi yang paling penting adalah hanya tahu. Bermain pedang sepanjang hari. Atau entah kamu kembali bersamaku ke Guang Mingding. Lakukan. Jadi orangku. Apa itu orangmu? Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan melawanmu.
Yang Xiao, kamu benar-benar beruntung. Ini tidak akan membunuhmu. Sekeri. Untuk memberontak, kamu hanya Yang Zuoshi, bukan Yang Jiao Wang. Bukan giliranmu untuk membicarakan pemberontakan. Kamu adalah pemimpin gerbang petir. Tidak menjalankan tugas. Menghasut murid-murid untuk melakukan kejahatan. Dalam aturan Ming Chult itu adalah kejahatan berat. Yang Zuoshi adalah orang yang sangat sombong. Aku bertanya padamu. Empat pintu agama ini. Aku ingin bertarung dengan 5 bendera 5 orang berdamai. Tapi bagaimana denganmu? Tidak hanya kamu tidak bermaksud. Dan mereka selalu berkonfrontasi. Sehingga kejuang kita. Dendam semakin dalam. Apa ketenangan hatimu? Itu karena mereka hanya peduli pada kepentingan pribadi dan meninggalkan Mengapa aku harus begitu rendah hati? Karena kamu takut. Aku takut apa? Kamu takut tidak bisa menjadi pemimpin. Kalau kamu tidak berada di posisi pemimpin untuk waktu yang lama, mengapa mereka enggan memilih pemimpin baru? Karena tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat. Apakah kamu Yang Xiao memiliki kualifikasi? Mengapa Ming Chult terpecah? Kamu Yang Xiao sulit untuk disingkirkan. Untuk menyelamatkan anak harammu. Mengabaikan nyawa kami. Bagaimana seharusnya kamu menghitung ini? Kakakku dibunuh oleh beberapa sekte bulan lalu. Kamu tidak mencari keadilan untuknya. Saat ini publik dan pribadi tidak dibedakan. Kirim elit pribadi. Pergi selamatkan anakmu. Mereka diserang dan terluka parah. Kakakku. Dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk Ming Chult. Apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya? Jadi hari ini, aku akan melakukannya untuk Ming Jiao. Kecuali kamu si jahat. Hanya karena kalian melakukan hal-hal memalukan. Yang Xiao. Tentang seni bela diri, aku tahu aku tidak bisa menandingimu. Jadi dalam anggur yang kamu minum, aku menaruh bubuk pemecah jiwa dari barat. Kamu Yang Xiao tidak bisa membayangkan. Akan ada hari ketika kamu berlutut padaku. Yang Xiao. Bunuh. Bubuk pemecah jiwa dari baratku. Aku dipaksa mundur olehmu. Ini takdirku hari ini. Kamu memimpin Penjikut untuk memberontak. Itu kejahatan besar. Tapi aku merindukanmu dan hatimu ada di Ming Jiao. Semua yang kita lakukan adalah untuk memulihkan reputasi Ming Jiao. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Yan Er adalah putri Jiang Bowei. Kamu mungkin tidak tahu. Jiang Bowei dan istrinya pernah bersumpah persaudaraan dengan kakakmu. Mereka adalah utusan rahasiaku yang dikirim ke sekte lain. Mereka sama sekali tidak murtad. Hanya sebulan yang lalu, identitas mereka terungkap. Diburu. Neng mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pergi ke kakakmu untuk menceritakan semuanya. Dan meminta kakakmu untuk menyembunyikan Yan Er. Pada akhirnya ketiganya dibunuh. Dan si angsa, satu-satunya keturunan keluarga Jiang. Aku Yang Xiao akan melakukan yang terbaik. Melindungi si angsa seumur hidup. Tapi balas dendam kakakmu. Sudah aku rencanakan dengan matang. Kali ini tidak akan karena pengkhianatanmu. Batalkan rencananya. Aku salah menyalahkan Yang Zuoshi. Pewahan bawah Hengkup Hantus mati. Aku pantas mati. Mari kita kembali ke Guang Mingding. Kita pulang juga. Jalan.
Angsa yang baik. Tidak takut. Aku di sini apa yang kamu takutkan? Lihat aku baru saja mengalahkan mereka dalam satu kali serangan. Benarkan? Kabar baik untukmu. Nenekmu sudah menerima kabarnya. Aku akan segera menjemputmu, membawamu ke kampung halaman ibumu. Dan kamu akan tinggal di sana selamanya. Jauh dari dunia jahat ini. Yang Xiao. Kamu sudah tidur. Yang Xiao. Apa yang terjadi denganmu? Bubuk pemecah jiwa dari barat. Ayo. Bukannya sebelumnya baik-baik saja. Bukannya kamu sudah mengeluarkan racun dari tubuhmu? Mengapa sekarang? Kamu baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Baik. Mulai saja. Kukira kamu sudah lupa. Aku hampir lupa. Kamu dan aku di jalan yang berbeda. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Mulai saja. Kalau tidak kamu akan menyesal. Diam. Aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk guruku. Pedang Longkuan ini dulu dimiliki oleh penyair Li Bai. Aku bisa mati di bawah pedang ini. Tidak sia-sia. Ayo. Cepatlah. Kakak senior. Guru. Laporkan kepada guru. Murid telah berkelana ke langit dan ke neraka selama berhari-hari. Masih belum bisa menemukan keberadaan Xiesun. Banyak hari kemudian, saya khawatir sulit untuk mendeteksi. Itu berarti kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kalian semua dengarkan. Hanya ketika kamu memiliki pedang pembunuh naga dan pedang surga, dua harta ini, Sekte Emei adalah pemimpin di antara para pahlawan, mendukung dinasti Han, memenuhi keinginan terakhir leluhur. Semangat Emei adalah menghadapi tantangan langsung. Untuk semua orang. Hancur? Tidak peduli seberapa sulitnya. Hancur? Tidak peduli seberapa sulitnya. Angsa yang baik. Setelah kembali ke rumahku, kamu harus mendengarkan nenekmu. Apakah kamu tahu? Angsa liar. Ayo mari kita pergi. Yan telah dijemput oleh neneknya. Saya juga memberikan uang itu kepada neneknya. Sulit. Mengapa kamu tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal?
Karena saya tidak suka mengucapkan selamat tinggal. Lukamu. Apakah kamu merasa lebih baik? Terima kasih atas bantuanmu. Jauh lebih baik. hari ini. Saya menggunakan ki dan kekuatan batin saya sendiri. Hampir pulih. Kaki ini mungkin masih sedikit lelah. Tapi tidak masalah. Itu bagus. Saya akan membuat sesuatu untuk dimakan. Mengapa kamu tidak membunuhku hari itu? Baiklah. Terima kasih. Saya tidak tahu, mengapa guru mengatakan bahwa kamu membahayakan dunia persilatan. Saya sudah mengatakan semuanya, gurumu dan aku. Ini karena gurumu Paman Gu Hongzi. Antara kamu dan pamanku. Apa yang terjadi? Kamu harus membunuhnya. Dulu gurumu Paman Gu Hongzi. Kamu harus menantangku berduel. Aku sudah muak jadi aku menerima tantangan itu. Hasilnya dia meminta adik perempuannya. Itu adalah gurumu sekarang. Meminjam pedang. Mungkin dia adalah ahli bela diri di matamu. Tapi jauh sekali dariku. Pedang-pedang surga, bahkan belum terhunus tapi sudah kalah. Bagaimana cara bermain? Lalu kenapa kamu membunuhnya? Aku tidak membunuhnya. Dia tidak tahan kalah. Dalam perjalanan kembali ke Mei, aku sangat marah sampai mati. Tapi gurumu yakin aku yang membunuh Gu Hongzi. Aku juga kehilangan pedang surga. Dia sangat membenciku. Aku mengerti. Aku tidak menyalahkannya. Kamu mengambil pedang surga. Di mataku yang sial pedang surga. Hanya sepotong besi tua. Kemudian orang Mongol mencurinya. Bukan dariku. Jika aku bisa menggantikan guruku. Jika kamu mengambil kembali pedang surga, aku benar-benar akan mati tanpa penyesalan. Xiao Fu. Pedang surga. Apakah itu benar-benar penting bagimu? Tentu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi menemui guruku? Jelaskan dengan jelas. Guruku adalah orang yang masuk akal. Asal kamu bicara baik-baik padanya. Dia mungkin akan memaafkanmu. Gurumu. Aku bilang kamu tidak mengerti gurumu. Karena kamu selalu sombong, mengabaikan orang. Itu sebabnya kamu mudah bermusuhan dengan orang lain. Jika kamu terus begitu sombong, dan aku tidak peduli untuk membela diri, kamu akan terus dikejar oleh ini seumur hidupmu. Terus-menerus diburu oleh itu. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri hari ini, aku mungkin tidak bisa menghindarinya lain kali. Kamu, Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Ada kitab suci di Mingjiao kami. Apa kegembiraan dalam menyebut hidup? Mengapa mati? Sukacita dan kesedihan. Semua kembali ke debu. Tidak ada yang lahir dengan niat untuk kembali hidup. Mengapa takut mati? Mungkinkah di dunia ini? Apakah benar-benar tidak ada yang kamu rindukan? Yang kamu inginkan. Berguling-guling. Seharusnya satu-satunya. Dulu itu anggur. Sekarang orang. Itu kamu. Kamu berhenti bercanda. Kakimu. Terima kasih padamu. Lalu mengapa kamu pura-pura sakit? Kalau aku tidak pura-pura bagaimana, kamu bisa tinggal dan merawatku? Kekanak-kanakan. Kamu mau kemana? Mengapa mengemasi barang-barangmu? Yan sudah pergi dengan neneknya. aku harus kembali ke Mei. Tidak. Kamu berjanji padaku, selama Yan pergi dengan neneknya. Kamu tidak akan menghentikanku kemanapun aku pergi. Kamu tidak bisa mengingkari janji seperti ini. Aku berubah pikiran. Yang Xiao. Aku tidak bisa mengirimmu kembali ke Mei. Itu seperti mengirimmu ke kematian. Gadis bodoh.
Dunia menyebutku setan besar. Kamu diculik oleh monster besar. Lebih dari sebulan. Kembali hidup dan tidak terluka. Apa yang dipikirkan gurumu dan sesama murid tentangmu? Pernahkah kamu memikirkannya? Apalagi Mei dan bahkan seluruh dunia persilatan. Siapa yang bisa menganggapmu tidak bersalah? Kamu bilang padaku. Gurumu sangat membenciku. Jika dia berpikir ada sesuatu antara kamu dan aku, apa yang akan dia lakukan? Dia akan membunuhmu. Aku tidak bisa mengirimmu untuk mati. Tidak. Selama aku menjelaskannya pada guruku, dia akan mempercayaiku. Adapun yang lain, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang apa yang mereka pikirkan. Aku hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Ikuti aku kembali ke Guang Mingding. Jadi istriku. Oke. Apa yang kamu katakan? Hidupku yang sial. Aku tidak pernah tertarik pada wanita manapun. Kamu Ji Xiaofu adalah satu-satunya. Jadi istriku. Aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Percayalah padaku. Kamu sebaiknya menyerahkan ide ini. Aku dan Yin Liuxia dari Wudang sudah bertunangan. Aku menyukainya. Yin Liuxia. Ini pertama kalinya aku mendengarnya darimu dalam waktu yang lama. Mendengar kata-kata Yin Liuxia. Ketika aku pertama kali menculikmu, apakah dia orang yang kamu ingin selamatkanmu? Kamu memikirkan gurumu. Ketika kami diburu oleh pemimpin sekte Leimen, siapa yang kamu pikirkan? Yin Liuxia. Tidak. Berapa kali kamu bertemu dengannya? Mengapa kamu ingin menghabiskan seluruh hidupmu bertunangan dengannya? Aku. Ketika aku diracuni. Di ruangan itu sekarat dan pingsan di tanah. Pikiranku penuh dengan. Aku memikirkanmu. Bahkan jika kamu menikamku sampai mati dengan pedang. Cukup. Ini disebut suka. Lalu mengapa kamu pikir aku akan menyukaimu? Tolong jawab aku dengan jujur. Tidakkah kamu menyukaiku? Jawab aku. Sekali kata terucap tak bisa ditarik kembali. Aku sudah bertunangan dengan Yin Liuxia. Aku tak bisa melakukannya karena diriku, dan membuat Wudang dan Mei malu. Kamu jelas-jelas menyukaiku. Tapi aku ingin menikahi pria yang belum pernah kutemui. Mengapa? Untuk Wudang dan Mei, apakah kamu akan mengorbankan kebahagiaan hidupmu? Apakah itu sepadan? Jangan bilang apa-apa. Aku sudah memutuskan. Aku tak akan bersamamu. Xiao Fu. Jangan mendekat ke sini. Jika kamu memaksaku seperti ini lagi, aku akan mati sekarang untuk kamu lihat. Kamu lepaskan. Maaf? Kamu baik-baik saja. Aku tidak bermaksud begitu. Hidup yang Xiaoku. Selama kamu Ji Xiaofu adalah seorang wanita. Cukup.
Xiao Fu. Hidup yang Xiaoku. Tak pernah berlutut di depan wanita manapun. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku merawatmu seumur hidup. Memberimu kebahagiaan. Jika bukan karena kematian, takkan pernah meninggalkan. Masih harus pergi. Jika kamu bersikeras pergi, ini adalah perintah api besi dari Ming Chult. Melihatmu seperti melihatku. Jika suatu hari kamu berubah pikiran, atau kapanpun kamu butuh bantuan, selama kamu bicara, aku yang Xiao akan memberikan segalanya untukmu dalam hidup ini. Dengan segala cara. Gerbang puncak Zuowang selalu terbuka untukmu. Jadi, tidak peduli apa yang kukatakan, kamu akan berjanji padaku. Maukah kamu tidak mengingkari kata-katamu? Jangan pernah melanggar janjimu. Bagus. Aku ingin kamu berjanji padaku. Setelah aku pergi, kamu tidak boleh datang kepadaku lagi. Kamu tidak boleh menanyakan kabarku. Bagus. Xiao Fu. Jangan lupa, kamu sudah berjanji padaku. Lihatlah, seseorang cepat datang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa hilang? Ya, Mengapa kamu di sini? ya. Tentang apa kalian berdebat pagi-pagi begini? Tuan lihat. Tuan, Aku baru saja melihat seseorang lewat. tinggalkan pedang ini. Murid tidak kompeten. Aku tidak melihat seperti apa rupanya. Terima kasih atas berkahmu.
Aku tidak tahu ahli mana. Pulihkan pedang itu. Kembalikan Emei padaku. Aku Sekte Emei sangat berterima kasih. Apa pedang Xiaofu benar-benar penting bagimu? Jika aku bisa mendapatkan pedang surgawi kembali untuk guruku, aku benar-benar akan mati tanpa penyesalan. Uji. Tetap ikuti. Ayah, tunggu aku. Tetap ikuti. Ayah, tunggu aku. Ibu, kami kembali. Ibu, Pulang. Lebih lambat. Bagaimana hari ini bersenang-senang? senang. Aku melihat rusa liar dan burung begar. Ini menyenangkan. Cukup bahagia. Kamu lapar? Makan sesuatu. Bagus. Kamu lelah, Kakak? Minum air. Wuji, makan pelan-pelan. Kenapa kamu makan begitu cepat? Pelan-pelan. Uji. Kakak. Ayah tiri. Sakit-sakit. Wuji, jangan main-main dengan ayah tirimu. Nah. Tidak masalah. Kubek. Uji. Hari ini hari yang menyenangkan. Saatnya berlatih. Kakak kelima. Kalian berlatih wudang cangkuan sehari lebih awal dan sehari lebih lambat. Semuanya sama. Kakak. Kamu memanjakan anakmu dengan melakukan ini. Anak itu juga. Hanya untuk dimanja. Uji. Ayo pergi memancing ya. Oke. Uji. Kakak kelima. Ayah tiri. Kalau tidak, bisa aku berlatih setelah menangkap ikan? Itu bagus. Bisa. 1 jam. Terima kasih ayah. Ayah baptis ayo pergi. Bagus. Jalan. Ayo pergi memancing. 2 jam. Ayo pergi memancing. Nanti aku harus pergi ke tempat yang banyak ikannya. Aku lapar. Lakukan sendiri. Bisa. Ayah tiri. Godfather, apakah Anda memikirkan pisau ini lagi? Ya. Pedang ini. Saya butuh 10 tahun untuk memahaminya. Godfather, saya benar-benar khawatir. Wuji, Ayah. berikan ini kepada ibumu. Oke. Memasak. Kakak kelima.
8 karakter pedang tertinggi, seni bela diri pembunuh naga. Saya belum memahaminya selama ini. Di Jianghu. Banyak hal absurd. Dengan pengetahuan dan pengalaman kakak, apakah masih tentang pedang pembunuh naga? Tidak bisa melupakannya. Ada seorang biksu dari kuil Shaolin. Namanya Master Kong Jian. Dia menyebutkan ini kepada saya. Saya percaya dia tidak akan berbohong kepada saya. Master Kong Jian. Saya dengar dia adalah kepala kuil Shaolin. Kakak senior Master Kong Wen. Tapi dia sudah lama meninggal. Ya. Dia sudah meninggal. Saya dipukuli sampai mati. Dipukuli sampai mati oleh Anda. Ketika saya berusia 10 tahun. Kebetulan yang tidak disengaja. Saya bertemu seorang master seni bela diri. Saya memujanya sebagai guru saya. Guru menyukai saya. Apa yang dia pelajari dalam hidupnya? Berbagi semua yang saya tahu. Hubungan antara saya dan guru saya, seperti hubungan antara ayah dan anak. Ketika saya berusia 23. Berpisah dengan guru, dan menjelajahi dunia. Kemudian, menikah dan memiliki anak. Keluarga bahagia bersama. Ketika saya berusia 28. Tiba-tiba guru saya datang berkunjung. Seluruh keluarga sangat senang, dan menyambut dengan hangat. Tapi saya tidak menyangka. Ini adalah guru dengan hati binatang. Pada tanggal 15 Juli. Setelah dia kenyang. Dia memperkosa istriku. Istriku berteriak. Ayahku mendengar. Mendorong pintu masuk. Dan majikanku. Melihat hal-hal terungkap. Aku memukul ayahku sampai mati dengan satu pukulan. Kemudian ibuku. Istriku juga dipukul sampai mati. Bahkan putraku Uji yang baru berusia 1 bulan. Dia dilemparkan sampai mati olehnya. Jatuh berdarah. Bagaimana aku tidak membalas dendam atas dendam darah seperti itu? Sayang sekali. Sayangnya aku tidak sehebat orang lain. Ini balas dendam. Lebih seperti penghinaan diri. Suatu hari aku mendapat kabar. Bicara tentang kue. Ada manual tinju, untuk tinju 7 luka yang sangat kuat. Aku akan memberimu manual tinju 7 luka. Mencurinya. Tinju 7 luka. Melukai diri sendiri dulu baru melukai orang lain. Setiap kali berlatih organ, dalammu akan menyebabkan satu kerusakan. Kakak. Set tinju ini tidak bisa dipraktikkan. Bagaimana jika aku terluka untuk membalas dendam? Jika bukan karena berlatih tinju 7 luka, itu melukai hatiku. Aku tidak akan. Terkadang dia menjadi kasar. Tidak terkendali. Kakak. Kamu sangat bodoh. Kakak kelima. Selama aku membalas dendam keluargaku, bagaimana jika kamu melukai nyawaku? 2 tahun kemudian. Keahlian tinjuku. Jika majikanku tidak memiliki pertemuan kebetulan, dia pasti bukan lawanku. Oleh karena itu, aku pergi menemuinya untuk ketiga kalinya. Tapi dia menghilang tanpa jejak. Tidak peduli bagaimana aku mencarinya, tidak bisa menemukan keberadaannya. Dalam kemarahan, aku melakukan kejahatan di mana-mana, pembunuhan dan pembakaran, melakukan segala macam kejahatan. Juga di tempat kejadian. Tinggalkan nama tuanku. Apakah tuanku? Hunyuan Thunderbolt Hand Cheng Kun. Bagus. Di arena. Aku menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan. Bahkan jika dia tidak keluar, akan ada ratusan orang membantuku mencarinya. Metode ini bagus. Tapi ada begitu banyak nyawa tak bersalah. Mati di tanganmu. Bahkan di alam baka dia menjadi hantu yang bingung. Sangat menyedihkan. Kakak kelima. Seluruh keluargaku tewas di tangannya. Bukankah mereka tidak bersalah? Kemudian, aku bertemu kakakmu, Song Yuan Qiao. Apakah kamu ingin membunuh kakak seniorku juga? Awalnya aku pikir, aku pasti di arena, melakukan sesuatu yang menggemparkan. Hari itu, dekat kuil Kingsu Luoyang, aku melihat kakak seniormu Song Yuan Qiao menginap di penginapan. Ingin membunuhnya.
Donatur. Letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha. Keluar. Amitabha, terima kasih umat Buddha awam. Biksu suci kuil, Shaolin Kongjian. Aku tidak berani menganggapnya sebagai Lao Ne. Silakan tanya umat awam. Apa yang ingin kamu lakukan saat masuk ke penginapan malam ini? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Apakah kamu ingin masuk dan membunuh Song Yuan Qiao dari sekte Wudang? Apakah kamu ingin melakukan kasus menggemparkan lagi? Memaksa Hunyuan Luli Hand Cheng Kun muncul. Untuk membalas dendam karena dia membunuh seluruh keluargamu. Hal ini, aku tidak pernah memberitahu siapapun. Bagaimana kamu tahu? Tindakan Cheng Kun memang dosa besar. Tapi kamu marah. Membunuh banyak tokoh bela diri. Ini adalah dosa. Cheng Kun membunuh 13 anggota keluarga saya. Ini harus ditanggung olehnya. Saya tahu kamu punya banyak dendam. Tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Tapi kamu tidak tahu. Keahlianmu jauh di bawahnya. Meskipun kamu telah berlatih Seven Injury Fist, tapi itu masih tidak bisa melukainya. Bagaimana kamu tahu? Cheng Kun memberitahuku. Bagaimana dia tahu? Cheng Kun selalu berada di sampingmu selama ini. Bahkan Seven Injury Fist manual yang kamu ambil, dia juga membantumu diam-diam. Saya tidak percaya. Cheng Kun kehilangan integritas moral setelah minum. Saya merasa sangat bersalah. Itu sebabnya kamu membalas dendam padanya 2 kali. Dia tidak melukai hidupmu. Dia tahu dia telah berdosa dalam. Gurumu tidak punya muka untuk menemuimu. Dia hanya berharap kamu memikirkan hubungan guru muridmu. Berikan jeda. Tidak. Saya khawatir kamu tidak akan bisa memenuhi keinginanmu. Maka saya akan terus membunuh. Bunuh sampai Cheng Kun muncul. Bunuh saya sampai saya mati. Baik-baik. Xie Laiman. Guru akan membunuh 13 anggota keluargamu. Saya selalu memintamu memukul saya 13 kali. Dia membunuh 13 anggota keluarga saya. Bagaimana saya bisa melawan dengan 13 pukulan? Jika kamu bisa melukai Launa dengan 13 pukulan ini, saya selalu membiarkan masalah ini berlalu. Maka Cheng Kun akan keluar untuk menemuimu. Jika tidak hutang darah ini, hapuskan. Mari kita berhenti di sini. Mong Bao. Kamu pikir kamu siapa? Ini adalah lingkaran balas dendam. Kapan ini berakhir? Saya turut campur dalam masalah ini. Saya tidak akan pernah melihatmu lagi. Terus membunuh sesama seniman bela diri yang tidak bersalah. Baik. Jika saya melukaimu, Anda akan meminta majikan saya untuk keluarkan? Amitabha. Donatur silakan. Saya tidak bisa membalas ini. Saya bisa bertahan di dunia ini. Berhenti.
Saya menggunakan semua kekuatan saya dalam pukulan ini. Jika dia tidak menghentikan saya, maka saya akan memecahkan tengkorak saya sendiri dan mati. Karena saya tidak bisa membalas keluarga saya. Apa salahnya mati? Apakah majikan Anda Cheng Kun akhirnya datang? Biksu suci. Anda bilang saya menyakiti Anda. Majikan saya akan muncul. Di mana orang-orangnya? Kain Wol. Maaf kakek. Dia membohongi saya. Cheng Kun mengingkari janjinya. Maaf kakek. Biksu suci. Majikan saya pantas mati. Mengapa Anda harus menderita untuknya? Tidak ada yang kebal dari kematian di dunia ini. Jikalau Ene mati, bisa menyelesaikan situasi ini. Tidak sia-sia. Jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda. Dari sekarang, saya tidak akan lagi membunuh orang yang tidak bersalah. Saya akan menggunakan kemampuan saya. Menemukan majikan saya. Tidak peduli kemana dia pergi. Saya juga harus menemukannya. Perseteruan keluarga ini. Anda bukan tandingannya. Kecuali sesuatu. Kecuali Anda menemukan pembunuh naga. Temukan. Apa? Temukan pisau itu. Rahasia. Padat. Biksu suci. Di mana pedang pembunuh naga? Apa rahasianya? Biksu suci. Pedang naga. Ayah tiri. Master Kong Jian adalah orang baik. Mengapa kau membunuh orang baik? Uji. Ayah tiriku salah. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang, ayah baptisku tidak akan membunuh orang sembarangan lagi. Kakak kelima. Kakak kelima. Apakah kau masih ingat? Di atas kapal. Mengapa aku tidak membunuhmu? Itu karena aku ingat. Perkataan terakhir Master Kong Jian. Aku di pulau terpencil ini. Hidup selama 10 tahun. Aku bahkan tidak mengerti rahasia pedang pembunuh naga ini. Aku takut dendam berdarah ini. Tidak mungkin untuk membalasnya. Uji lihat. Kaki depan melengkung. Telapak tangan ke depan. Kakak, apa yang kau pikirkan? Aku memperhatikan arah angin. Arah angin. Dalam beberapa bulan, Angin Utara akan bertiup. Pada saat itu, kita bisa kembali ke Middle-earth. Kembali ke Middle-earth. Selama bertahun-tahun, aku memperhatikan arah angin setiap hari. Aliran air. Ada waktu dalam setahun ketika malam panjang. Pada bulan-bulan itu, angin utara bertiup. Kita membuat rakit. Menunggu angin utara naik. Menyusuri sungai. Jika tidak ada hal yang tak terduga, kita mungkin kembali ke Middle-earth. Benarkah, Kak?
Kita punya harapan untuk kembali. Kemana kita akan kembali? Uji. Datang ke sini. Apakah kau sudah menghafal semua rumus yang diajarkan ayah angkatmu? Ingat, Bacakanlah kepada ayah angkatmu. Pikiran tidak mengembara. Tidak ada kebocoran gas. dewa kembali ke gua tidak ada. Kanli. Kanli telah diserahkan. Peningkatan yang kuat. Kehampaan tertinggi. Diamlah tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak bisa mengingat rumus yang aku ajarkan? Kamu harus mengingat mantra ini dengan baik. Jangan pernah melupakannya, oke? Sakit. Ayah tiri yang tidak sakit. Bacakanlah kepada ayah angkatmu. Pikiran tidak mengembara. Tidak ada kebocoran gas. Dewa kembali ke gua tidak ada. Kanli telah diserahkan. Peningkatan yang kuat. Kehampaan tertinggi. Menjaga keheningan. Bagus. Berdiri. Berapa kali aku mengajarkan trik ini padamu? Kenapa aku tidak bisa belajar dengan baik? Berputar. Angkat tanganmu. Ingatan yang tahan lama. Panjang. Berputar. Apakah kamu membenci ayah tirimu? Tidak benci. Ayah angkat takut melukai Wuji. Itu sebabnya aku memilih tempat yang lebih banyak dagingnya. Aku tahu kamu tidak ingin berkelahi. Wuji melakukan pekerjaan yang buruk. Kamu memukul Wuji karena ingin dia menjadi bakat. Terus berlatih. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu belakangan ini. Selalu memukul dan memarahi Wuji. Mungkin kakak ingin meningkatkan kemampuan bela dirinya secepat mungkin. Wuji. Jadi bersikap tegaslah padanya. Tapi Wuji baru berusia 10 tahun. Tidak ada dasar kekuatan batin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat? Aku telah mempelajari seni bela diri kakakku. Ibu, Ayah angkatku tidak memintaku untuk berlatih bela diri. dia hanya ingin aku mengingatnya. Hei, kenapa kamu bangun? Wali baptisku ingin aku menjadi baik. Semakin keras dia memukulku semakin baik aku mengingatnya. Uji. Bagus. Istirahatlah lebih awal dan cepat tidur. Kakak kelima. Kakak perempuan kelima. Ayah tiri. Angin utara bertiup. Kakak sulung. Uji. Kamu bisa mengikuti orang tuamu kembali ke Middle-earth. Apa yang wali baptismu katakan padamu sekarang? Aku khawatir ada beberapa hal yang belum kamu pahami karena kamu masih kecil. Tapi kamu harus ingat. Selain orang tua, di dunia ini, siapapun bisa menyakitimu. Jadi setelah kembali ke Middle-earth, jangan mudah percaya pada apa yang dikatakan siapapun. Apakah kamu tahu? Kakak kelima. Kakak perempuan kelima adalah seorang wanita. Mungkin tidak ada yang akan menyakitinya.
Bagaimana dengan Wuji? Dia berpikiran terbuka, sangat lancar dalam menangani berbagai hal. Hanya kamu membuatku sedikit khawatir. Karena kamu baik hati, bisa saja diberkati tanpa batas. Hanya saja, ketika membedakan antara benar dan salah, baik dan jahat, kamu sedikit keras kepala. Kakak kelima, kamu telah tinggal di pulau terpencil ini selama bertahun-tahun. Mempunyai rumah, juga punya istri dan anak. Tapi setelah kembali ke Middle-earth, kamu harus memikirkan mereka ketika sesuatu terjadi. Berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Apakah kamu tahu? Kakak sulung. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi kamu ada di sampingku. Apalagi yang harus aku khawatirkan? Kakak sulung. Kalau gitu kita berangkat besok. Ayah tiri.